Jamaah sekalian, di antara kesyukuran kita yang paling besar di hari-hari ini adalah apa yang kita dengarkan informasi tentang saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza, yaitu kesepakatan gencatan senjata. Dan bagi kita adalah kemenangan, ya, kemenangan saudara-saudara kita di Gaza. Karena pada hakikatnya mereka telah berupaya, musuh-musuh Islam sejak dahulu, untuk memusnahkan saudara-saudara kita di sana, untuk membantai mereka, namun mereka tidak berhasil, ya. Musuh-musuh Islam telah berusaha untuk menghancurkan dan menghabiskan saudara-saudara kita sana, tapi mereka tidak berhasil. Dan mereka begitu, saudara-saudara kita begitu istiqomah, begitu sabat, bertahan, bahkan melakukan perlawanan, dan akhirnya apa yang mereka tuntut itu dipenuhi, ya. Dan ini tentu saja kesepakatan perjanjian yang menggembirakan kita. Karena menurut kesepakatannya tanpa batas, tanpa waktu, dan blokade akan dibuka, dan tentu saja, ya, hal ini sangat menggembirakan kita, banyak hikmah di baliknya, dan mudah-mudahan apa yang terjadi pada musuh-musuh kita dari apa yang menimpa Perdana Menteri Israel itu sendiri dan apa yang menimpa sekutu-sekutunya menjadi pelajaran berharga bagi mereka-mereka, bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemenangan pasti ada pada orang-orang beriman. Cuma memang kemenangan ini akan datang pada waktu yang tepat dan mungkin didahului dengan pengorbanan-pengorbanan dan gugurnya sebagian kaum muslimin. Dan gugurnya mereka itu juga adalah bagian kemenangan. Syuhada atau syahadah adalah bagian kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta-pencinta akhirat, pencinta-pencinta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergembira karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Kita sudah begitu lama merasakan keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita begitu lama kehilangan nikmat aman ini. Maka ketika mereka merasakannya, kita pun ikut bergembira. Dan inilah hakikat mukmin. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a ilaihi sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Kapan mereka sakit, kita juga ikut merasakan sakit. Karena kita bagikan satu tubuh. Ada anggota tubuh kita yang sakit, semua kita sakit dan tidak ada yang saling menyalahkan, bahkan semua merasakan kesakitan yang sama. Dan sebaliknya, ketika mereka merasakan kegembiraan, maka itu juga kegembiraan bagi kita. Maka kemenangan mereka adalah kemenangan kita. Di awal-awal surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang apa? Kisah Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dikalahkan pasukan Romawi. Dan mereka setelah kalah akan menang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd. Beberapa tahun ke depan, bid itu 3 atau sampai 9 tahun. Berapa tahun ke depan, kata Allah, akan menang. Dan ini bagi Allah apa yang lampau dan apa yang akan datang.
Dan kata Allah, kalau menang mereka orang Rom, wa yawma idin apa? Yafrahul mu'minuna binasrillah. Ketika mereka menang, maka orang-orang beriman akan gembira dengan kemenangan yang datang dari Allah. Subhanallah, ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, mungkin kita akan heran. Karena ini kisah bukan antara peperangan orang Persia dengan orang Islam atau orang Romawi dengan orang Islam, tapi mengisahkan tentang kekalahan dan kemenangan Romawi dalam menghadapi siapa? Persia. Dua-duanya musuh Allah, dua-duanya orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika Rum menang, akan bergembira orang-orang beriman. Wa yawma idin yafrahul mu'minun. Pada saat orang Romawi menang, maka orang beriman akan senang. Binasrillah, dengan kemenangan yang datang dari Allah. Kenapa? Kata ulama kita, karena pertempuran antara Persia dan Romawi sama-sama sekali lagi musuh Islam. Tapi dari segi kedekatan terhadap agama Islam, mana yang lebih dekat kepada kita? Persia, Majusi, penyembah api, orang musyrikin, atau Romawi, Nasrani? Mana yang lebih parah kesyirikannya? Sama-sama syirik, sama-sama kufur. Tapi mana yang lebih jauh daripada ajaran Islam? Persia. Maka walaupun Romawi juga adalah musuh Islam, tapi kemenangannya itu menjadi bagian kegembiraan kita. Karena lebih mendingan dibandingkan kaum Persia. Dan ini Allah katakan sebagai binasrillah, kemenangan yang datang dari Allah. Jika saja musuh-musuh Islam ketika sesama mereka bertempur dan yang menang adalah orang yang lebih dekat kepada kita, kita bergembira, gimana lagi kalau yang menang memang adalah jelas dia adalah dari saudara-saudara kita, kaum mukminin. Maka wajib kita senang, wajib kita bergembira, wajib kita dukung. Dan kita lihat bagaimana kegembiraan orang-orang Gaza, orang Palestina merayakan kemenangan ini. Tentu saja juga dengan banyak pujian kepada Allah. Ya, makanya tadi imam kita di rakaat keduanya baca apa? Surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah wal fath. Ya. Apa ujungnya Allah katakan? Wasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kemenangan datang, maka kita banyak bertasbih kepada Allah, banyak kita memuji Allah karena kemenangan datang dari Allah, bukan karena kekuatan perjuangan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua datang dari Allah. Tapi jangan lupa istighfar. Masih banyak kelengahan kita, kelalaian kita dalam memperjuangkan agama ini dan dalam bersabar terhadap kemenangan atau dalam hal-hal yang lainnya. Maka ini sikap yang patut untuk kita munculkan. Kita berharap. Walaupun kita tidak pernah menjamin. Kita berharap kesepakatan ini betul-betul diwujudkan. Karena tidak ada jaminan selama saudara-saudara kita atau kita mengadakan perjanjian dengan musuh, apalagi kaum Yahudi, apakah kita bisa percaya 100%? Ya, sangat mudah untuk mereka yang qudunal ahad. Ya, di antara sifat mereka adalah mereka itu melanggar janji mereka. Maka sangat mungkin. Tapi kita berharap agar ini betul-betul terwujud. Sehingga saudara-saudara kita merasakan kemenangan itu. Dan Ramadan yang akan datang dalam waktu yang dekat ini adalah Ramadan yang paling bahagia bagi saudara-saudara kita. Nah, sudah 16 bulan mereka merasakan genosida ini. Sejak Tufanul Aqsa. Bahkan kalau mau kita lihat lebih jauh sebelum itu, ya, puluhan tahun sudah mereka merasakan blokade ini. Maka mudah-mudahan yang sebagaimana saudara-saudara kita juga di Suriah, alhamdulillah dari hari ke hari kita berharap banyak, dan pemerintahan yang baru nanti benar-benar mengganti kedoliman yang ada dari Bashar Assad dan semua semua junutnya, semua yang bergabung di kubunya. Dan puluhan tahun ya dirasakan
kedoliman ini bisa segera diganti dengan pemerintahan yang baru. Dan banyak kabar-kabar gembira yang kita lihat. Beberapa ulama-ulama kita yang selama ini tidak dibolehkan datang ke Syria, akhirnya mereka datang, mereka mengadakan muhadarah, masjid-masjid yang tadinya dilarang ya untuk sholat, bahkan sekarang mereka sudah ramai di sana kembali. Mudah-mudahan itu berlangsung terus ya, dan Ramadan adalah yang akan datang, Ramadan paling bahagia bagi saudara-saudara kita di sana di Syria, sebagaimana mudah-mudahan tahun ini juga, di tahun ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina juga akan merasakan Ramadan yang paling berbahagia dalam kehidupan mereka. Ya, mudah-mudahan anak-anak Gaza setelah lama menangis, setelah lama menderita luka, akan bergembira. Ya, semoga nasyid-nasyid yang mengatakan atuna tufuli, ya, berikan kepada kami kesempatan untuk merasakan rasa kanak-kanak atau masa kanak-kanak kami dengan penuh ceria, dengan penuh bergembira. Mudah-mudahan ini betul-betul mereka juga segera rasakan. Ya, kita doakan dan terus kita dukung.